Sahabat Tesit, kita lihat ada sesuatu yang mengejutkan. Selalu ada hal-hal baru terkait dengan Joko Widodo. Tentu kita tahu para mahasiswa sudah memberi julukan the King of Lip Service. Ala netizen Raja Ngibul, tukang bohong dan sebagainya. Memang kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakannya banyak yang sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri. Tapi untuk urusan ijazah memang ini belum tuntas juga. Kemudian kita berbicara akhirnya persoalan foto yang konon katanya sebuah keanehan luar biasa, di mana foto SMA, foto nikah dan foto ijazahnya sama persis, pakai yang sama. Padahal itu rentangnya panjang, itu bisa lebih 10 tahun itu. Tapi yang kali ini muncul adalah hal yang mungkin receh, tapi ini kembali menandakan, memperkuat indikasi bahwa foto itu bukanlah foto Jokowi. Tentu kita tidak dalam konteks untuk memberikan penilaian, ya, tidak dalam konteks untuk memberikan judgement, tapi kita berbicara mengenai indikator demi indikator. Kurang lebih kan begitu. Coba kita lihat di sini. Akhirnya viral lagi kabar di bulan kurang lebih April tahun 2014. Ini sebentar ya, saya pasin dulu, ini kok kurang ke tengah ini. 2014 itu mengatakan Jokowi bahwa saya nggak pernah pakai jam tangan sejak kecil, pernah dipaksa sampai nangis. Tapi di foto yang ini, foto ketika diklaim sedang kuliah, dia pakai jam tangan. Wah, itu mah editan pakai AI. Wallahu alam bisawab. Tapi itu pula yang dimunculkan oleh UGM di websitenya UGM ketika memberikan penjelasan tentang keaslian ijazah Jokowi. Maka menjadi bertambah lagi gitu. Nah, jadi misteri jam tangan Jokowi, di judul videonya begitu. Nggak pernah pakai. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah. Nah, foto ini berarti bukan foto Jokowi dong. Memang wajahnya memang mirip Jokowi sih, cuman ya tadi gitu. Ketika sen kiri belok kanan, sen kanan belok kiri, kan kita sedang diberikan contoh apa gitu oleh mantan presiden kita. Kan itu soalnya gitu. Mari kita coba telusuri kabarnya satu demi satu. Saya mulai tertariknya ketika melihat postingan ini. Jadi ada yang memposting Jokowi dan jam tangannya. Ini foto-foto muda yang diakuinya. Ini di luar persoalan rahangnya yang berbeda, giginya rapi jadi tidak rapi, perbedaan telinga, sudut mata kiri dengan kanan, dan seterusnya. Nah, ini hanya satu hal tentang jam tangan saja. Nah, saya awalnya melihat ini. Tapi kan kalau tayangan berbentuk teks begini, sukar untuk dipercaya. Jadi saya mencari bahan yang lain. Akhirnya setelah dari sini saya menelusuri lagi kabar yang lain, dapatlah kabar tentang ini dari Dr. Tifa. Hari ini kalau tidak salah ya. Jokowi 23 April 2014 waktu jadi gubernur DKI 2 tahun dan dia tinggalkan untuk maju capres. Dalam wawancara sampaikan dia tidak suka pakai jam tangan. Lah terus foto yang diklaim sebagai dirinya waktu kuliah kok pakai jam tangan? Ini foto siapa? Itu pertanyaan dari Dr. Tifa. Nah, ada screenshotnya. Nah, ini mulai saya agak-agak percaya ada screenshot. Tapi kalau belum file lengkapnya saya dapat, link benernya saya dapat, belum yakin juga saya. Saya cari lagi. Nah, saya cari lagi. Akhirnya dari sini saya nemu ini. Rabu 23 April 2014 jam 18:29 WIB, dimuat di Detik News, judulnya Kisah Jokowi dan Jam Tangan. Kita coba telusuri ya, bagaimana kisahnya. Gubernur DKI Jokowi tak pernah memakai jam tangan. Tengok saja foto-foto dia yang bertebaran, sama sekali tak pernah terlihat memakai jam tangan. Ternyata Jokowi punya kisah soal jam tangan. Apa itu? Saya itu dulu pernah dipoto disuruh pakai jam tangan dan saya nangis.
Tapi di foto yang tadi nggak nangis, malah senyum, ketawa. Itu waktu kecil, kata Jokowi di bandara di Lampung Rabu 23 April 2014. Berarti 11 tahun yang lalu ya. Jokowi menuturkan sejak kecil dia memang tak suka memakai jam tangan. Karenanya di tangannya tak pernah menempel benda aksesoris yang kadang menjadi simbol kebanggaan sejumlah orang. Nggak pernah. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah. Nah, ini dikutip berarti betul-betul keluar dari mulutnya Pak Jokowi. Jokowi tak menguraikan alasannya lebih lanjut mengapa dia tak suka memakai jam tangan dan sampai menangis kala kecil. Mungkin dia kalau begitu ada kalau dalam sudut pandang psikologi biasanya ada semacam trauma mungkin ya. Trauma dengan kacamata. Jadi nggak mungkin dia pakai kalau dia trauma. Kan logikanya begitu. Nah, ketika ditanya alasannya apa nggak tahu. Nggak senang saja katanya. Tapi kalau sampai nangis pasti bukan sesuatu yang ringan gitu. Capres PDIP ini juga menuturkan dirinya juga tak memiliki jam tangan. Namun tentu kalau ada yang memberi mungkin dia menerima. Beneran nggak punya kata dia. Kalau ada yang ngasih ya saya pakai. Mungkin kalau begitu kan konteksnya ya saya pakai sebentar saya simpan. Nggak saya bawa kuliah, nggak saya bawa sekolah, nggak saya bawa kerja. Kan begitulah logikanya ya. Tapi apa Jokowi tahu soal merek jam tangan terkenal? Nggak tahu, serius, nggak tahu katanya. Bagaimana kalau Jokowi ingin melihat waktu kala sedang berpergian? Buka HP ada jamnya enggak? Kalau enggak punya HP saya tanya ke kamu jam berapa, bisa enggak? Hal mudah gitu kok dipersulit. Nah, ini statement dari Joko Widodo terkait jamnya. Kalau dibalikan lagi ke sana, ke postingan ini kan, lah terus ini apa gitu? Mungkin Pak Jokowi diminta untuk klarifikasi, bagus juga gitu. Bukan persoalan sidang, bukan persoalan apa-apa. Ini persoalan agar masyarakat tahu saja alasannya gitu. Karena Anda mau tidak mau juga figur publik gitu. Public figure ya harus memberikan contoh yang baik dong. Kan begitu ya. Nah, balik lagi ke sini, ke cerita ini, maka kalau soal ijazah kan sudah lah ya, ijazah kan bukan aib kecuali palsu. Saya dapat di postingannya ini dari siapa ini, Republik X Mafia. Bagus juga ya bahasanya. Kebanggaan ijazah itu, kita sudah kuliah capek-capek. Kalau jam tangan bagaimana? Ya mestinya bukan aib juga kalau memang kali-kali pakai jam tangan meskipun nggak suka, tapi dijelaskan gitu loh. Kita ingin penjelasan. Nah, maka saya kira ini layaklah untuk kita telusuri ada apa gitu kan. Kenapa kok bahasanya begitu gitu. Oke, kita akan lihat, kita akan coba diskusikan terkait Jokowi dan jam tangan. Cerita lama, kebohongan baru. Jadi ada satu hal yang konon tak pernah menempel di tangan Jokowi, yaitu jam tangan. Itu disampaikan di 23 April. Tadi kita sudah diskusikan. Dengan nada polos dan lugu seperti biasanya Pak Jokowi, dia mengaku nggak pernah. Dari kecil sampai sekarang nggak pernah pakai jam tangan, pasti maksudnya ya. Ia bahkan mengklaim pernah nangis gara-gara dipaksa foto pakai jam tangan waktu kecil. Trauma mungkin. Trauma apa? Nggak tahu. Pokoknya ya nggak senang aja kalau bahasanya Jokowi. Fast forward ke 2025, internet nggak lupa. Kini muncul kembali foto muda Jokowi yang justru memperlihatkan dia memakai jam tangan. Foto lawas diunggah ulang dan publik mulai bersuara. Lah, katanya nggak pernah pakai jam tangan dari kecil sampai sekarang. Antara lupa, bohong, atau ngebuat strategis. Kebohongan kecil, mungkin. Tapi ini bukan sekedar soal jam tangan. Ini soal konsistensi dan kredibilitas. Rakyat tidak mempermasalahkan apakah Jokowi suka Rolex, Casio, atau jam digital 20 ribuan. Yang dipermasalahkan adalah naratif engineering. Upaya membentuk citra sederhana, apa adanya, anti kemewahan, walau pada kenyataannya sering bertolak belakang. Apalagi yang dipakai sama anaknya, istrinya, mantunya. Kan begitu. Sehingga netizen bilang, oh ini raja ngibul. Presiden janji tapi bapak flip-flop nasional dan sebagainya. Muncul akhirnya cap-cap seperti itu.
Dari janji tidak bagi-bagi jabatan, tidak cawe-cawe, tidak ikut urus pemilu, tidak ikut proyek, hingga tidak pernah pakai jam tangan. Semua berakhir sama, dibantah oleh kenyataan. Kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi atas tuntutan tersebut ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, perlu kami sampaikan bahwa setiap orang itu berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Ya. Selain itu di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya.